Jemaat GKJ Nehemia yang diberkati Tuhan, baik yang hadir di gereja maupun yang ibadah dari kediaman masing-masing, selamat pagi dan selamat beribadah. Bulan ini juga menjadi bulan diakonia bagi GKJ Nehemia. Dan kita masuk masa Prapaskah kedua. Pandemi masih belum berlalu. Untuk itu, mohon kita semua tanpa terkecuali tetap menegakkan protokol kesehatan. Terkhusus bagi jemaat yang hadir di gereja, berikut kami sampaikan protokol kesehatan yang harus kita tegakkan bersama, yakni sebagai berikut. 1. Ibu bapak saudara wajib ukur suhu, cuci tangan, dan scan barcode Peduli Lindungi sebelum masuk ruang gereja. Kedua, ibu bapak saudara dimohon duduk di tempat yang tidak ada tanda silang, tetap menjaga jarak dengan tidak bergeser-geser tempat duduk, terus memakai masker dan tidak mengobrol dengan saudara di kanan kirinya. 3. Selama ibadah berlangsung, dimohon ibu bapak saudara mematikan atau posisi off pada ponselnya, karena jika terlalu banyak gadget yang on, akan mempengaruhi kelancaran jaringan transmisi perangkat yang digunakan untuk menyelenggarakan ibadah di ruangan ini. Serta umat dimohon tidak membuka link ibadah live streaming di YouTube agar tidak mengganggu lalu lintas jaringan penayangan live streaming kita serta menjaga konsentrasi. Keempat, persembahan. Persembahan ada 2, yakni persembahan mingguan dan persembahan khusus bulan diakonia. Mohon memasukkan ke dalam sampul persembahan yang dapat diambil di pintu masuk gereja. Nanti keduanya dimasukkan ke gentong di depan altar dengan alur sebagai berikut. Umat yang duduk di blok 1, 2, dan blok 5, 6 keluar lewat lorong tengah dan kembali ke tempat duduk lewat lorong dekat jendela. Sementara umat yang ada di blok 3 dan 4 keluar lewat lorong kecil tengah dan kembali duduk. Untuk yang blok 3A dan 4B kembali lewat lorong dekat jendela, dan blok 3B dan 4A kembali lewat lorong besar tengah. Mohon dimulai dari baris pertama. Untuk baris kedua dan seterusnya, mohon berdiri setelah barisan di depannya kembali duduk. Untuk umat yang menyampaikan persembahan dengan QR Code atau transfer, bisa tetap mengikuti prosesi ke depan untuk menyampaikannya secara batin dalam doa. Mohon mengikuti alur yang diarahkan majelis yang memandu. Kelima, setelah ibadah selesai, ibu bapak saudara dimohon untuk tidak bersalaman, berpelukan, dan cipika-cipiki walau itu anggota keluarga. Dan saat keluar ruang ibadah, mohon antri, tidak berdesakan, dan tetap menjaga jarak, serta langsung meninggalkan area gereja. Jika masih ada acara, mohon untuk tetap menegakkan protokol kesehatan, tidak berkerumun di halaman gereja, dan menjaga jarak dan selalu memakai masker. Demikian protokol ini kami sampaikan. Mohon kita semua dapat mentaatinya. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Perkenankan saya membacakan pokok-pokok Warta Jemaat GKJ Nehemia hari Minggu 13 Maret 2022. Ibadah tatap muka. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 191 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di lingkungan DKI Jakarta termasuk rumah ibadah level 2 berlaku dari tanggal 8 sampai 14 Maret 2022. Majelis GKJ Nehemia memutuskan kegiatan peribadatan dapat dilaksanakan dengan kehadiran jemaat maksimal 200 orang. Sambil menunggu perkembangan, ibadah dilaksanakan hanya 1 kali, pukul 9 pagi
minimal usia 17 tahun berdasarkan keputusan rapat majelis lengkap 11 Maret 2022. Peneguhan anggota majelis. Berdasarkan keputusan rapat majelis lengkap Jumat 25 Februari 2022, ditetapkan nama-nama majelis lereh pada bulan Maret 2022 dan menetapkan majelis terpilih yang akan diteguhkan dalam ibadah hari Minggu 27 Maret 2022 sebagai berikut. Ibu Sri Harjanti, Diaken Wilayah Bintaro. Bapak Yohanes Sahri, Penatua Wilayah Pondok Cabe. Ibu Juliana Theodora, Diaken Wilayah Pondok Cabe. Ibu Era Puspita Nirmala, Penatua Wilayah Permata Hijau. Ibu Lestari Setiani Ngati, Diaken Wilayah Pangkalan Jati. Ibu Titi Widayati, Penatua Wilayah Pondok Indah. Bapak Sebastianus Andrew, Diaken Wilayah Ciputat. Bapak Sutrisno, Penatua Wilayah Pangkalan Jati. Bapak Kandar Basworo, Diaken Wilayah Pasar Minggu. Ibu Ami Sri Paryatmi, Diaken Wilayah Pasar Minggu. Bapak Eko Priyono, Diaken Wilayah Tebet, dan Bapak Andi Marvianto, Diaken Wilayah Tebet. Berita duka cita. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Udoyo Cipto Susanto, Wilayah Tebet, pada hari Kamis 10 Maret 2022, pukul 8.15 pagi di rumah. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat 11 Maret 2022 di San Diego Hills, Karawang. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Nehemia menyampaikan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika tidak ada halangan yang sah dari jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya Saudari Rahel Wilayah Bintaro, putri dari Bapak Kamiri Sakri dan Ibu Suharmi, dengan Saudara Kambarunda Tangara, warga jemaat GKJTU Bojonegoro, Jawa Timur, putra almarhum Bapak Enggala Hambandima dan almarhumah Ibu Ndangandiha, akan berlangsung pada hari Sabtu 26 Maret 2022 di GKJ Nehemia pukul 1 siang. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lusindo YL Tobing. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus kedua tahun 2022 bertepatan dengan Jumat Agung akan berlangsung pada hari Jumat 15 April 2022. Berdasarkan hasil keputusan rapat majelis lengkap 11 Maret 2022 akan dilaksanakan 2 kali ibadah pukul 9 pagi dan 4 sore. Pada ibadah Perjamuan Kudus di Jumat Agung, Majelis GKJ Nehemia memberi kesempatan kepada warga jemaat untuk menyampaikan persembahan syukurnya melalui amplop persembahan khusus berwarna putih polos dan dimasukkan ke dalam gentong-gentong yang telah tersedia. Jemaat yang diperbolehkan hadir berusia minimal 17 tahun sesuai protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah. Jemaat dimohon agar mempersiapkan diri dengan melakukan kebaktian persiapan Perjamuan Kudus yang diselenggarakan oleh majelis wilayah masing-masing. Bulan Diakonia. Berdasarkan keputusan rapat majelis lengkap GKJ Nehemia tanggal 17 Desember 2021, bulan Maret ditetapkan sebagai bulan Diakonia. Majelis mengharapkan dukungan dari jemaat untuk memberikan persembahan khusus pelayanan Diakonia bulan Maret 2022 selama 4 kali kebaktian minggu. Dan sehubungan dengan surat edaran dari Balpelklas 20 Klasis Jakarta bagian Barat untuk membantu bencana alam yang terjadi di Klasis Gunung Kidul pada hari Selasa 22 Februari 2022 terjadi hujan lebat disertai angin puting beliung menyebabkan kerusakan 192 rumah warga. Untuk itu bantuan bencana dan persembahan khusus Diakonia dapat menggunakan amplop putih yang disediakan di pintu-pintu masuk dan dimasukkan ke gentong bersamaan dengan persembahan ibadah minggu. Mohon perhatian dari jemaat. Pelayan firman Tuhan. Pelayan firman Tuhan hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Samuel Bambang Haryanto. Selamat beribadah.
Umat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini, bersama-sama menghayati ibadah dengan tekad pemulihan yang menjadi berkat. Tema ibadah hari ini yaitu percaya akan kebaikan Tuhan. Kita semua meyakini bahwa kebaikan Tuhan pasti dialami dan dirasakan oleh seluruh umatnya melalui pemeliharaan Allah Bapa sebagai karya yang tidak berkesudahan dalam memelihara dunia ini. Kebaikan Allah Bapa berpuncak pada kematian dan kebangkitan Kristus, Putra Tunggalnya, bagi penebusan dosa kita. Kita diingatkan kembali untuk senantiasa percaya akan kebaikan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menjalani pemulihan hidup dan tetap menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, marilah kita dengan rendah hati bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Ibadah Minggu Prapaskah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang berkarya dalam kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setia yang tak terbatas. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara-saudara semua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat 395 bait pertama dan kedua. Betapa indah harinya. Penyesalan dosa. Ya Bapa yang Maha Baik, dalam kehidupan kami sering gagal memahami dan meyakini kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami lebih sering percaya dan mengandalkan kekuatan kami sendiri dan mempercayai kebaikan kami sendiri daripada menerima dan percaya pada kebaikan-kebaikan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Kami mengakui dan menyesali dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami ingin menyatakan pengakuan dan penyesalan dosa kami ini melalui nyanyian kidung jemaat 29 bait yang pertama, Di Muka Tuhan Yesus, dan kidung Pasamuan Jawi 45 bait yang pertama, Aneng Ngarsaning Gusti.
Ya Bapa, anugerah kebaikan-Mu nyata dalam Kristus. Engkau memulihkan hidup kami melalui hidup dan karya penebusan Kristus, Sang Juru Selamat kami. Ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, mampukan kami menanggapi anugerah kebaikan-Mu dengan kemampuan kami untuk berpulih dari dosa-dosa kami dan mewujudkan kebaikan-kebaikan-Mu bagi sesama kami. Inilah berita anugerah-Mu saat ini yang kami terima sebagaimana tersurat di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian sabdanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Syukur kami padamu ya Bapa atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami dimampukan untuk berpulih melalui kebaikan-kebaikan-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk memancarkan kemuliaan Bapa melalui kebaikan-Mu yang terpancar dalam hidup kami. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami hendak mensyukuri kemuliaan-Mu melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkannya, mari kita masuki doa epiklese yang kita nyatakan demikian. Ya Bapa, siapakah kami ini yang dengan segala kerinduan, dengan segala pencerahan Roh-Mu yang kudus yang akan Tuhan curahkan bagi kehidupan kami menghadap tahta-Mu ya Tuhan. Kami ingin berpaling dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang diperbaharui oleh Tuhan dengan perantaran Roh Kudus. Biarlah Tuhan pulihkan kami dari segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Bapa, kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkannya. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-27. Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tunjukkanlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah saudara-saudaraku sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah percaya akan kebaikan Tuhan. Tetapi ketika kita membaca bagian dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 24, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Aman dalam Perlindungan Allah. Dan nats ini terambil dari ayatnya yang ke-13, percaya akan kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku, inti Mazmur ini adalah bahwa siapapun yang ada dalam perlindungan Allah pasti aman. Pertanyaannya adalah, apa arti aman? Pertama, apakah aman berarti saudara tidak pernah memiliki kesulitan? Apakah benar bahwa saudara tidak mempunyai kesulitan? Salah, saudaraku. Sebab orang yang dilindungi Allah tidak berarti bahwa ia bebas dari masalah. Orang yang dilindungi Allah adalah bahwa orang yang tidak memiliki problema, bebas dari kesulitan, bebas dari problem. Tidak, saudaraku. Apa itu, saudara-saudaraku? Kabar gembira itu adalah selama ini kita begitu sesak 2 tahun lamanya, bahkan sedikit lebih, mengalami pelbagai macam ketidakpastian karena COVID. Kemana-mana kita harus bukan saja divaksin 2 kali dan booster 1 kali, tetapi juga harus melakukan apa yang disebut tes antigen, PCR dan sebagainya. Setiap kali kita akan pergi
keluar kota, keluar negeri, atau bahkan ke tempat-tempat pertemuan. Berita gembira itu adalah bahwa level di kota Jakarta ini diturunkan menjadi dari 3 menjadi 2. Akibatnya kami yang tinggal di Jogja menjadi tercenung ketika pada seminggu yang lalu tepat level PPKM kami di kota Jogja menjadi bukan saja 2 atau 3 dan bahkan hari ini mencapai tingkat dan level 4. Kenapa saudara-saudaraku? Karena pada bulan Desember 2020 kecenderungan untuk terus menurun mengakibatkan terjadi euforia di mana-mana, di mana kita yang biasa tinggal di rumah lalu kemudian berbondong-bondong pergi keluar kota. Bahkan di antara mereka mengabaikan prokes demikian rupa. Kita harus tetap aware. Kita harus tetap waspada. Kita harus memastikan bahwa kehidupan kita itu dekat, melekat pada Tuhan. Dengan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, tetap mempertahankan prokes. Tidak ada yang pernah tahu bahwa pandemi yang menakutkan akan berubah menjadi endemi, dan karena itulah harapan kita yang tadinya sakit penyakit berubah menjadi flu biasa yang tentu bisa kita obati dengan cepat dan kemudian musnah. Belum tentu, saudaraku. Kita yang percaya kepada Tuhan itu betul. Tetapi bahkan kami, saya dan istri saya, keluar kamar saja, bukan keluar rumah ya Bapak Ibu sekalian, keluar kamar saja di tempat kami harus menggunakan masker. Kenapa menggunakan masker? Bahkan ke dapur yang jaraknya hanya 8 meter saja kami menggunakan masker. Karena tingkat hunian bisa sampai 25-30 orang di dalam tempat itu, kami bisa berpapasan sedemikian rupa, mengakibatkan terjadi penularan dan sebagainya, dan bahkan kami berdua mengalami apa yang disebut dengan komorbid. Saya penderita jantung, ring di dada saya itu 6 ring. Oktober di 2019 saya mendapatkan 3 ring. Di 2020 di bulan Maret saya juga mendapatkan 3 ring lagi. Karena apa? Sumbatan jantung saya di sebelah kiri 85% tersumbat karena berbagai macam penyakit yang saya derita sedemikian rupa. Apa yang disebut dengan hipertensi, apa yang disebut dengan pengentalan darah, dan sebagainya. Istri saya juga begitu. Dia kelihatan bugar, sehat, karena senang kami berdua olahraga. Jalan kaki 2 km, PP 4 km di tempat kami berada di kota Jogja menjadi langganan kami. Jalan santai untuk tetap menjaga kesehatan paling tidak seminggu 3 kali kami melakukan itu. Di mana tempat kami mengadu, saudara-saudaraku? Di rumah Tuhan. Karena kami yang komorbid, istri saya juga mengalami apa yang disebut dengan rematik artritis di masa-masa menopause, umur-umur 59, di usia seperti itu dia terkena rematik artritis demikian rupa sehingga
ketika mana melakukan vaksin harus di-dimer dulu. Di-dimer akan melihat pengentalan darah itu sedemikian rupa, dan tidak semua vaksin cocok dengan dirinya. Puji Tuhan, para epidemiolog menemukan vaksin yang bernama di buatan Amerika, Moderna, selain Pfizer, itu cocok bagi penyakit autoimun. Moderna disuntikan 2 kali di tubuh istri saya di bulan Oktober dan November. Sebuah penantian yang sangat panjang sampai saat itu. Saya juga mengalami April dan Mei sebagai orang yang komorbid jantung. Untungnya saya memperoleh apa yang disebut dengan Sinovac 2 kali sedemikian rupa. Dan di bulan Januari ada yang disebut dengan booster Pfizer yang saya terima. Puji Tuhan, beberapa hari mendatang di Senin lusa, Moderna yang tidak mudah kami dapatkan itu dengan pertolongan Tuhan melalui seorang hambanya, yaitu warga jemaat di wilayah Radio Dalam, di rumah sakit tertentu di Abdi Waluyo. Saya memperoleh, atau istri saya memperoleh apa yang disebut dengan vaksin Moderna, sehingga praktis kekhawatiran dan ketakutan kami menjadi begitu reda. Di mana tempat untuk mencari perlindungan pada Tuhan ketika mana kita merasa khawatir, ketika mana kita merasa cemas, ketika mana kita merasa berbagai macam persoalan hidup itu menimpa kita. Di rumah Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kalau dalam perlindungan Tuhan kita tidak lagi memiliki masalah, tidak, saudaraku, pasti ada problem. Perlindungan Tuhan pertama-tama tidak berarti bahwa kita tidak memiliki masalah dalam hidup dan tidak mempunyai kesulitan, tapi apapun aman berarti kita selalu akan dilindungi oleh Allah. Dan kita yakinin, kita percaya bahwa Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Dan kiasan yang kedua yang ini disampaikan adalah Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Karena dalam hidup ini, ketika mana kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini, kita melukiskan untuk berhadapan muka dengan Tuhan. Tentu dalam masa-masa seperti ini, ketika mana kita dalam keadaan berada pada saat untuk mencari Tuhan, mendapatkan percaya akan kebaikan Tuhan. Saat pandemi yang 2 tahun melanda dunia ini, indikasinya melandai. Duka dan kesakitan masih saja menggelayuti tubuh. Bila kita kembali dalam Alkitab mengatakan bahwa kita berbicara mengenai apa sebabnya kita menderita dengan sakit penyakit, adalah Allah hendak menguji manusia melalui kesakitan. Allah hendak mengadakan tes kesetiaan terhadap anak-anaknya. Luluskah manusia atau gagal? Seorang teolog bernama Stephen Brown, seorang pendeta yang hiperbolis, melukiskan dengan unik. Katanya setiap kali ada seorang yang bukan Kristen kena kanker, maka Allah akan membiarkan satu orang Kristiani menderita penyakit yang sama. Agar apa, saudaraku? Agar dunia melihat di mana perbedaan berdua yang Kristiani dan yang bukan. Sebab seharusnya mereka berbeda. Di manakah perbedaan itu? Sikap atau respon seperti apa yang kita sebut sebagai sikap yang Kristiani? Beberapa ayat Alkitab menunjukkan sikap dan respon orang yang Kristiani terhadap penderitaan dan kesakitan, misalnya adalah
Anggaplah saudaraku sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu terjatuh dalam pelbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Atau itu, janganlah kamu karena nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Dia menyatakan kemuliaannya. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Salah satu manfaat terbesar dari penderitaan yang kita hadapi dan kita alami adalah kita harus membawa orang untuk berpaling pada Allah. Secara konsisten Alkitab menekankan bahwa yang terpenting dalam kesakitan bukanlah kesakitan itu sendiri, melainkan respon apa yang harus kita jawab dari penderitaan itu. Apakah buah yang dihasilkannya membawa kita mendekat dan terarah kepada Allah, atau sebaliknya? Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama mendengarkan pujian dari paduan suara Gita Paramita yang secara virtual akan melantunkan lagu Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar dirimu, melibur terbesar. Kusuka menuturkan, aku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, aku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan, aku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Dan cinta kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Pengakuan iman rasuli.
bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang beribadah di tempat ini dan yang beribadah di rumah, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, perkenanlah kami datang ke hadirat-Mu melalui ibadah Minggu Prapaskah kedua ini. Kami hendak bersyukur untuk kesembuhan, kesehatan, serta berkat-berkat yang Engkau karuniakan bagi kami. Kiranya melalui kebaikan-Mu dalam hidup kami, kemuliaan-Mu menjadi nyata dan kehadiran kerajaan-Mu menjadi nyata. Pada masa Prapaskah kedua ini, ya Tuhan, melalui kebaikan-Mu kami ingin menapaki kembali masa perjalanan Tuhan Yesus mewujudkan kasih-Mu. Kami ingin belajar taat dan tunduk pada perintah-Mu. Kami merasakan begitu besar kasih-Mu serta kebaikan-Mu terhadap kami yang penuh dosa ini. Bahkan Engkau begitu baik dengan rela memikul salib untuk keselamatan kami umat manusia. Kebaikan-Mu memulihkan kami dari dosa. Oleh sebab itu, mampukanlah kami meneladani kebaikan-Mu dalam kami menjalani hidup ini. Tuhan Yesus Gembala kami, dalam syukur kami ini, kami juga hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik itu pergumulan rohani maupun pergumulan masalah hidup sehari-hari. Engkau tidak pernah menyembunyikan wajah-Mu, ya Tuhan, terlebih di masa pandemi yang masih menggelayuti hidup kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Untuk itu kiranya Engkau berbelas kasih dan memberikan petunjuk jalan keluar bagi pergumulan kami. Kami berdoa bagi mereka yang mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang sedang menempuh belajar secara daring dan luring terbatas. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, bagi mereka yang sedang menanti hadirnya anak dalam perkawinan mereka, dan bagi mereka yang sedang dalam pergumulan iman dan merasa goyah dan bimbang, mohon kiranya tongkat-Mu dan gadamu membimbing mereka semua, sehingga mereka dapat menghadapi dan mengatasi pergumulan-pergumulannya. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa bagi GKJ Nehemia. Tuntun para pelayan-Mu di sini,
pendeta, penatua, diaken, serta jemaatnya. Beri para pelayan-Mu ini hikmat yang daripadamu, agar mereka dapat melayani Engkau melalui karya dan karsa bagi pertumbuhan gereja ini. Perkenankan gereja kami ini menjadi gereja yang bertumbuh seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, beri kami kerendahan hati dalam pelayanan sehingga kami bisa saling menguatkan dan memahami satu dengan yang lain, dan hanya nama-Mu yang kami muliakan. Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Anak. Tuhan berkati pelayanan sekolah minggu yang masih dilaksanakan secara daring. Sertai dan mampukan para pengasuh sekolah minggu dalam pelayanannya. Tuhan, Komisi Pemuda dan Remaja, Tuhan pimpin dan jamah hati mereka, agar di masa mudanya ini mereka dapat tetap ambil bagian dalam pelayanan, terkhusus di GKJ Nehemia ini, dan dimanapun mereka berada. Demikian juga kami berdoa untuk Komisi Adi Yuswo. Tolong dan kuatkan bagi para Adi Yuswo dalam menjalani masa-masa indahnya saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, komisi-komisi lain serta tim yang ada, juga kiranya Tuhan pimpin dan sertai sehingga tetap teguh melayani Tuhan melalui sesama kami. Kami juga mau berdoa untuk rencana kami meneruskan pembangunan gedung aneks. Kiranya Tuhan Yesus berkenan campur tangan dan memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh tim pelaksana. Tuhan, berkati semua rencana ini. Satukan hati seluruh jemaat, majelis, dan tim PSP 2 agar sama-sama bekerja mengemban tugas pelayanan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi lingkungan sekitar gereja kami, masyarakat, para pekerja, pedagang, dan semua orang hidup berdampingan dengan gereja ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberi kebaikan sehingga kedamaian lingkungan ini terus terjaga. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi negeri tercinta Indonesia. Kiranya para pemimpin negeri ini Engkau karuniai hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin rakyat di semua tingkatan. Terkhusus di masa pandemi ini, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha, penanganan yang baik untuk menangani rakyat yang terpapar maupun usaha pemerintah dalam melaksanakan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, berkati semua pihak kiranya mau saling bekerja sama dan mematuhi setiap aturan yang ditetapkan demi keberhasilan penanganan pandemi ini. Tuhan Yesus, berkati kedamaian negeri ini. Kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Berkati persatuan bangsa ini agar selalu terjaga, dan melalui kebaikan-Mu, Tuhan, berkati negeri kami ini senantiasa dalam kerukunan dan kemakmuran. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah syukur dan doa syafaat kami. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa kami, tetapi ajar kami untuk menyerahkan permohonan kami ini pada kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perantaraan Roh Kudus, kami naikkan doa kami ini. Bapa kami dalam surga, di tengah-tengah ibadah minggu ini, kami akan nyatakan empati dan rasa simpati kami, doa kami yang tulus bagi saudara-saudara kami yang berhalangan hadir di tempat ini oleh karena sakit penyakit yang menimpa kehidupannya. Kami berdoa bagi Bapak Almas Prasetyo, Bapak Sarjono, Bapak Charles Tambunan untuk wilayah Kebayoran Baru. Begitu juga saudara kekasih kami, Bapak Dri Gunawan, Ibu Bangun Rela Andayani, dan Ibu Sri Resida untuk wilayah Ciputat. Kami bersatu hati menaikkan doa bagi saudara kekasih kami, Bapak Sukirman. Begitu juga saudara kekasih kami wilayah Bintaro, yakni Ibu Adi Atmojo, Bapak Haryono,
Ibu Gini Patiselano, Ibu Diaken Miria Sintawati, Saudari Gloria Amanda Putri Sinaga, Bapak Savana Haryono, Ibu Rianti Puspitaningsih, Saudari Clarissa Ivana Natasha, Saudari Felicia Ivana Natanya, wilayah Bintaro. Begitu juga bagi saudara kekasih kami, Ibu Kustini Bakri, Ibu Tukio, Ibu Yulia Hari Aceh, Bapak Supar, Ananda Angela Natania, Saudari Andrea Serafina, Ibu Lydia Dwi Yuniastuti, Ibu Christine Purbo Kusumo, saudara kekasih kami, anak kekasih Yetrosam Sasmito. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yakni dari wilayah Cepete, Bapak Ian Kosim, Bapak Diaken Triadi Sulistyo, Bapak Adit Ragil, Bapak Sri Widodo. Juga dengan saudara-saudara kekasih kami, Ibu Esmu Nareswari, Saudara Agus Risdiatmo, Ibu RK Februatmi, Bapak Edward Suseno Karyudimajo, Bapak Penatua Freddy Yudhita, dan Bapak Sarikun dari wilayah Pangkalan Jati. Begitu juga dengan saudara kekasih kami, Ibu Titin Sulueta, Bapak Sudarto, Bapak Yus Saputra, Ibu Dwi Yanti Widyaningsih, dan Bapak Marjoko wilayah Pondok Cabe. Kami berdoa bagi Bapak Yohanes Agung Sugianto dan Ananda Elbara Windar Langkahku wilayah Pasar Minggu. Kami bersatu dalam doa untuk saudara kekasih kami, Ibu Wiwi Widayati Ismail, Bapak Jupriyadi, dan Ibu Listianingrum dari wilayah Tebet. Tuhan, Engkau adalah Bapa kami, tabib kami yang agung. Tuhan beri kekuatan dan juga tentu penghiburan, khususnya bagi keluarga saudara kekasih kami, Bapak Udoyo Cipto Susanto, yang pada hari Kamis 10 Maret 2022 yang lalu telah dipanggil Bapa ke pangkuan di sorga. Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Udoyo dan anak-anak, menantu dan cucu yang ditinggalkan. Tuhan beri penghiburan yang sejati bagi mereka. Hanya dalam nama-Mu Bapa, kami naikkan doa dan sembah kami ke hadirat Tuhan yang Maha Kasih. Amin. Persembahan. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama dengan mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan syukur dikumpulkan diiringi nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 145 bait pertama dan kedua. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara kami undang untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita ini pada Tuhan dalam doa syukur yang diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu dalam ibadah Minggu Prapaskah kedua ini. Kami dapat memberikan persembahan kami kepadamu. Persembahan kami ini memang tidak sepadan dengan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Namun demikian, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini. Mampukan kami untuk tetap setia mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan sejati bagi-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami dan gereja kami dalam mengelola berkat-berkat-Mu, sehingga kami juga bisa menjadi sumber berkat bagi sesama kami. Kami akhiri doa kami ini dengan mengucapkan secara bersama-sama doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan kidung keesaan 589 bait yang pertama. Setelah perutusan dan berkat, kita akan menyanyikan bait kedua, Ku Peroleh Berkat. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita dengan percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Dia kini dan selamanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang.
beribadah telah selesai. Bapak Ibu Saudara-saudari, kami persilahkan duduk kembali dan berdoa pribadi. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Prapaskah kedua. Tetap percaya akan kebaikan Tuhan yang senantiasa mengaruniakan pemulihan serta berkat bagi kita semua. Semangat mematuhi protokol kesehatan dan terus mengupayakan hidup sehat. Kiranya Allah memampukan kita berbuah kebaikan serta terus bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin.